Shalom Mama Gina, saudara-saudara, kita akan mendengarkan sapaan firman, kita berdoa dahulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mama Gina, saudara-saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan di pagi hari ini buat kita, tertulis dalam 1 Timotius, pasal yang pertama, ayat ke-15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, orang pada umumnya cenderung ketika ada kotoran dalam dirinya sendiri, kebanyakan orang jijik menghadapi kotoran dalam tubuh orang lain. Namun kalau dalam kotoran sendiri, orang kerap untuk menyembunyikan. Nah, disinilah kebanyakan orang akan jijik dan akan tersinggung dan marah terhadap dosa orang lain ketika kotorannya atau dosanya disinggung. Bahkan ada yang beranggapan orang lain itu patut dibunuh oleh karena dosanya. Karenanya kalau kita melihat ada ilustrasi dari surat kabar The London Times, di mana ketika itu pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada para pembacanya di abad ke-20. Dia katakan, apa yang salah dengan dunia ini? Nah, tentu pertanyaan ini sangat mendasar dan luar biasa ya, karena mungkin orang bisa cepat menjawabnya, ya tergantung berapa banyak waktu yang diberikan kepadaku untuk menjawab. Mungkin ada yang menyatakan ini pertanyaan yang masuk akal. Namun paling hal intinya adalah ada seorang filsuf penyair, seorang dari filsuf Inggris yang bernama Chesterton. Dia mengingatkan tanggapan yang mengatakan jawabannya adalah saya. Nah, penekanan ini juga hampir sama. Dia beribu-ribu tahun yang lalu juga Paulus sudah mengatakan bahwasanya ketika dia yang dikatakan paling berdosa, dialah yang orang yang paling berdosa. Karenanya dengan demikian Paulus menyatakan pernyataan yang sama dengan Chesterton yang adalah filsuf Inggris ini, menekankan tentang keberdosaan dirinya, dan dia mengakuinya itu secara publik kepada jemaat yang dia layani. Paulus tahu persis bahwasanya apa yang salah dengan dunia ini, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Namun lebih jauh lagi, ia tahu satu-satunya ada harapan yang bisa memperbaikinya, yaitu tentang kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan. Kenyataan yang sangat mengagumkan dalam kehidupan orang percaya ketika kebenaran abadi ini mengajak kita untuk memandang terang kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Paulus mengaku sebagai orang yang paling berdosa dan yang telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus, karena dia sempat menganiaya pengikut Kristus Yesus sebelum Kristus sendiri menangkap dia ke jalan Damaskus. Nah, Paulus merasa dirinya sangat berdosa dan menyebabkan Yesus Kristus mati dan disalibkan, seolah-olah secara tidak langsung dialah pembunuhnya. Namun Yesus Kristus telah berdoa untuk kita untuk mengampuni para pembunuh, untuk mengampuni para pendosa-pendosa, dan dia mau mati untuk dosa manusia. Karenanya ini suatu kebahagiaan bagi kita untuk mendapatkan penyerahan dan kesadaran kita untuk bertobat dan menerima Kristus tanpa menuding orang lain, tanpa menghakimi orang lain. Maka hidup yang penuh syukur di hadapan Tuhan atas kasih Allah dan bersukacita dan mewartakan kasih karunia yang Tuhan berikan agar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa di sorga untuk sapaan firman yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami mendapatkan penguatan Tuhan, supaya kami diingatkan kembali akan perbuatan kami yang tidak berkenan akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu meneguhkan kami dalam berjalan dalam hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan ataupun tidak mendengarkan Tuhan di HKBP Ebenezer Kanal Timur ini. Dan biarlah Tuhan pimpinan roh terus berjalan di atas umat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu ya Allah. Amin.